Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten channel Dedi Sapa Teman kali ini ada di sebuah taman. Ini posisi kita ada di sebuah kebun pembibitan bunga dan buah. Tepatnya di Jalan Karajalemba, Kota Palu. Kembang-kembangnya banyak ini. Kita coba mencari tahu lebih jauh, lebih dalam tentang kembang. Dedi Sapa Teman. Sore hari ini kita ada di kebunnya Mamang. Boleh dikenalin Mang, namanya siapa gitu? Ada ya. Nama saya Sulaiman. Oh, jadi kalau dipanggil Mang saja ya benar, namanya Sulaiman. Mang, beraktivitas, bergelut dengan bunga-bunga dan bibit buah sudah sejak kapan? Pertama tuh tahun berapa? Itu pernah 10 tahun aja. Sudah 10 tahunan? Iya. Berarti kalau sekolahan sudah tamat Iya. SMA saja 9 tahun, ini 10 tahun. Udah tamat SMA sekolahan itu. Iya, maksudnya kalau kita disekolahin dari SD sampai SMA 10 tahun. Mang, ini kan banyak nih kembang-kembangnya. Sepengetahuannya Mamang aja, apa aja nama kembangnya di sini? Ini di sini kalau kembang. Ini ananas. Iya. Ini dolar. Kok dikasih nama dolar ya? Ya, bunga dolar. Ini bugenvil yang merah, bugenvil perutuk yang merah, perutuk hijau. Iya. Itu tapak kencana. Tapak kencana. Ini palem. Ini bunga bugenvil. Ini taman darah merah. Apa namanya? Taman darah merah. Taman darah merah. Ini ekor ayam. Siap. Nah, Ini putih color. kayaknya banyak bener Mang. Kalau kembang ya cukup dulu. Kalau bibit buah, Buah mangga. Buah ada apa namanya itu? Lengkeng. lengkeng juga ya? Ada alpukat, ada jeruk manis, ada jeruk purut. Siap. Semua ada sawo, lengkap di sini. Nah Mang, Hah? saya mau nanya, pelanggan yang suka datang belanja itu beli belanja bunga atau bibit buah itu buat apaan? Hiasan atau buat di budidaya lagi? Buat di depan rumah katanya. Buat di depan rumah ya? Ya. Berarti Mamang sudah punya pelanggan khusus, sudah ya? Hmm. Paling nggak 1, 2, 3 kali lebih dari Ya. itu, ada ya? Ada. Siap. Nah, kalau tentang suasana alam Mang, kalau cuaca nih, kalau musim hujan, kira-kira tanamannya mati. Yang suka hujan, tanaman apa aja? Kembang, bunga, atau tanaman perdu, pepohonan gitu? Kalau terlalu banyak hujan, ya gitu nanti. Kalau brokoli kalau banyak hujan mati. Kalau seperti gini, kalau banyak hujan mati. Jadi nanti kalau nggak jangan disiram kalau bisa. Iya benar. Kalau yang kayak pohon-pohon Oh ini, iya mah nggak apa-apa. pohon apa namanya Mang? Ya anting putri, Hiasi bonsai putih. anting putri nggak apa-apa. Ini mah kuat. Ini ada cemara juga Mang? Ada. Ada ya? Ada. Kalau cemara berapa jenis menurut pengetahuannya Mamang? Ada 3. Ada 3. Cemara udang. Ini cemara kipas ini. Oh, kipas. Cemara udang. Ini cemara udang. Untuk diketahui, Mamang ini menjaga tempat pembibitan bunga dan buah ini satu tempat. Ada tempat lainnya dijaga oleh Mang Sandi. Nanti kita ke tempatnya Sandi juga. Ya. Mang, kalau di sini yang ditakutin apa Mang? Kalau misalkan itu tuh sudah jebol, apa enggak ada pencuri kembang di sini? Di kunci aja ada orang ngontrol. Oh gitu, nggak ada yang suka nyolong kembang ya? Nggak ada. Kan sekarang harga kembang mahal. Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti aman-aman aja. Aman. Iya. Terima kasih informasinya Mang ya. Terima kasih untuk Dedi Sapa Teman.
Kali ini kita ke tempat pembibitan kembang dan buah. Kali ini kita ketemu sama Mas Sandi. Mas Sandi ini temannya Mamang Sulaiman tadi. Kita tanya-tanya sama Mas Sandi tentang pengetahuan bercocok tanam. Sebelum ini kita pernah ketemu sama Mas Ardi Gunawan. Mas Ardi itu menjajakan, kalau nggak salah tempo hari dia menjual kaktus sama sukulen. Tapi kita sekarang berada di tempat asal kembang-kembang. Nah, kita beruntung hari ini ketemu sama orang yang sudah kenal kembang, bibit buah, pupuk, dan tanaman. Kita ketemu teman kita, boleh dikenalin, Mas? Ya, saya Sandi. Ya. Tugas saya sih sebenarnya cuma jaga-jaga bunga sambil merawat bunga. Siap. Selain bunga juga saya biasa aktivitas sehari-hari itu untuk menanam buah-buahan gitu. Gitu. Nah, coba lihat. Nah, seperti di depan saya ini buah-buah sawo. Oh, ini sudah berbuah ya? Ini sudah berbuah. Buahnya ya lumayan banyak sampai rantingnya ini cabang-cabangnya nggak mampu menopang buahnya. Nah, ini umur pohonnya sekitar 2,5 tahun. Mas Andi, saya mau tanya, ini kan buah sawo. Kalau pembibitannya dari mulai biji atau ngambilnya di cangkok atau lewat stek apa gimana? Untuk awal mulanya ini melalui cangkokan. Siap-siap. Ya, untuk menghasilkan buah yang begini itu harus pemupukan yang rutin gitu. Ada memang dia khusus pupuk untuk perangsang buah gitu. Dan harus perawatan yang terutama menghilangkan cabang-cabang. Ada dua macam cabang, ada yang namanya cabang buah dan cabang air gitu. Yang harus kita perhatikan itu cabang airnya. Jangan kita salah untuk memangkas cabang air atau cabang buah. Yang harus kita pangkas adalah cabang air agar buahnya itu lebat seperti ini. Kita banyak tambahan ilmu. Kayaknya Mas Sandi lebih detail ini. Coba lihat postur kita jadi seperti kurcaci berhadapan sama Mas Sandi. Tingginya berapa sih, Mas? Tinggi saya 180. Berarti ini ya, kalau nggak di sini atlet voli. Ya. Siap. Mas Sandi, tadi saya sempat tanya sama Mamang, Ya. sudah seberapa lama ini bergelut dengan tanaman bunga, tanaman kembang sama buah. Kata Mamang sudah 10 tahun. Kalau Mas Sandi? Kalau saya pribadi sih, ini ibaratnya masih pemula lah. Siap. Karena saya bekerja di sini baru mungkin ya sekitar hampir setahun gitu. Gitu. Jadi ibaratnya masih belajar gimana cara merawat taman, cara merapikan taman itu gimana, cara pemupukannya gimana. Karena itu bunga juga kan kalau mupuknya terlalu sering sih seperti manusia juga kan biasanya kekenyangan kekenyangan atau kelebihan pupuk. Kelebihan pupuk itu jadi overdosis gitu. Begitu juga tanaman. Iya, siap. Sampai di sini Mas Sandi. Mas Sandi berarti sudah mengenal karakter ya. Kalau saya pelihara ikan cupang, berarti saya harus mengenali penyakit, makanan yang bagus. Kalau Mas Sandi berarti tanaman lebih mengenal. Tanaman yang paling rewel menurut Mas Sandi? Tanaman manja gitu. Yang manja sih ya jenis-jenis tanaman seperti aglonema yang red anjaman gitu. Yang mana ya? Ya, seperti ini contohnya. Oh, ini tanaman manja ya? Ya, maksudnya dia manja, nggak bisa kena sinar matahari langsung. Siap. Terus nggak bisa terlalu banyak air. Siap. Nah, gitu. Ini kalau dibanding manja dan mahalnya, dia berarti Ya seimbang. mahal. Iya, seimbang gitu. Siap. Nah, pengambilan gambar kita diganggu oleh pelanggan. Nah, kita ganggu lagi pelanggannya. Boleh dikenalin, Mas, namanya siapa? Nama saya Rinus dari Marawola, Sunju. Oh ya, siap. Mas Rinus kesini hobi apa? Dari Pasir Malam. Kegunaan pasir malam, tolong dijelasin. Kegunaannya untuk porostasi saja untuk tanaman media tanam. Oh, Kalian juga orang bilang pupuk kayaknya. siap. Mas Rinus
punya peliharaan tanaman atau buah? Peliharaan tanaman, buah ada. Buah ada juga. Kapan-kapan saya pergi ya, datangin di sana. Boleh. Siap ya? Siap. Mas Rinus. Ya. Berarti kalau Mas Rinus belanja, orang kalau punya hobi, kalau hobi ikan cupang pasti peliharaannya ikan cupang. Kalau tanaman pasti peliharaannya tanaman. Ya. Mas Rinus, ini tanaman ini rumit nggak peliharanya? Sebenarnya sih tidak ada rumitnya sih. Maksud Yang- saya rumit juga di dompet. Kalau namanya hobi, jangan hitung-hitung. Siap, Kalau berbicara hitung-hitungan, pasti rumit. Pasti rumit. siap. Karena namanya hobi apa saja. Kalau boleh tahu, tanaman yang paling disenangi apa, Mas? Saya bonsai. Bonsai ya? Ya, Ah, kalau untuk bunganya, kembang bunga ya? kembangnya, kembang dia punya. Tapi kalau buah, ya saya ada jambu. Nggak senang yang tanaman produk kayak anggur gitu? Anggur juga senang sih. Kalau cuma untuk koleksi 1-2 pohon di rumah ada senang juga sih. Kalau spesifik pasir Malang tadi, itu buat apa? Itu tadi saya bilang tadi untuk porostasi. Porostasi ya? Iya. Saya agak awam dengan istilah-istilah Porostasi porostasi. begini. Porostasi begini. Itu kan kalau kita pakai tanah atau itu kan biasa tanah padat, ya kan? Siap, benar. Begitu disiram, Hah, sirkulasi air di bawah tanah itu kan nggak lancar. iya. Tapi kalau ada pasir Malang, itu mau tidak mau kan ada lubang-lubang, celah-celah. Mas, Jadi pernapasan akar itu cepat ini berkembang. kita nggak bisa tangkis, ilmunya sudah tingkat dewa tentang tanaman. Mas Rinus, sudah seberapa lama bergelut dengan hobi tanaman? Kalau hobi sih udah lama sih sebenarnya. Kan ya baru sekarang sih baru ini. Karena mungkin aktivitas kan kemarin kan ya sekarang kan sudah lebih banyak santainya di rumah. Apalagi keadaan Covid begini kan kebanyakan di rumah. Iya. Daripada stres, ya buatlah kegiatan di yang rumah. bermanfaat ya. Gitu. Kebetulan hobi. Tapi kalau hobinya alhamdulillah bisa menghasilkan, kenapa tidak kan gitu loh, Pak. Siap. Itu Bincang-bincang seru sama Mas Rinus. Yang di garis bawahi, kita akan berkunjung ke tempatnya suatu saat nanti. ya Untuk Dedi Sapa Teman. Terima kasih Mas Rinus ya. sama-sama. Mas Sandi, Ya. Mas Sandi bertempat tinggal di sini. Ya. Berarti segala macam, kalaupun manusia, tanaman ini saudara, teman, atau dianggap apa? Pacar. Ya, seperti ya anak sendirilah. Siap, benar. Kalau ini yang ditakutkan dalam merawat tanaman, kembang atau buah. Kalau ditakutnya seperti kembang sih kan ada macam-macam kembang, ada yang nggak suka air. Jadi ibaratkan ada jenis kembang yang nggak bisa banyak air gitu siramnya. Siap. Jadi dia akarnya nanti dia membusuk kalau kebanyakan air gitu. Ada juga jenis kembang yang memang dia suka air gitu. Berarti yang ditakutkan itu kalau kembangnya mati. Ya, itu. Itu memang yang ditakutkan. Kalau saya lihat nih, posisi kita ini di lahan terbuka, nggak takut dengan maling. Kalau maling sih ya pernah sih kejadian, cuma kan alhamdulillah nggak sampai ada barang yang diambil. Kalau posisi sekarang kita, tanaman itu harganya mahal. Lah, ini pasti jangankan tanaman, itu di rumah-rumah orang biasanya janda bolong suka diuntit, suka ada maling. Iya. Kalau di sini gimana, Mas? Ya, sempat pernah kedapatan langsung istri saya yang mergoki langsung ya. Oh, gitu. Ya, nggak sempat ngambil apa-apa, si anu langsung kabur gitu. Banyak sih kejadian unik, banyak. Kalau nah, ibaratnya kayak suka duka lah. Siap, gitu. suka kesan-kesan Ya, suka dukanya di kesan-kesan, sini ya, ya. merawat tanaman. Mas Sandi punya bos di sini. Ya, punya. Mas Sandi dinilai berprestasi sama bos, gimana caranya menilai? Kalau untuk ya dari kinerja kita aja lah. Gitu. Kinerjanya seperti apa nih? Kinerja ya seperti apa? Pembibitan. Kan Ya. kita di ini ada namanya progres. Ya. Progres per minggu. Ya, Seperti target penjualan, progres tanaman apa yang ditanam. Untuk saat ini kan masih ada pandemi ya. Ya. Jadi untuk sekarang pembibitan dan pembibitan. siap.
Kalau untuk pengiriman dari luar Sulawesi untuk saat ini ya masih ibaratnya Ditangguhkan dulu. Ya, ditangguhkan dulu. Nah, Mas Andi, pertanyaan terakhir nih. Karena suasana hari sudah mau malam nih. Kalau sama bos berarti dievaluasi juga ya? Ya. Dievaluasi juga. Gini Mas Andi, kalau di sini Mas Andi tinggal, berarti tanaman ini setiap hari bertemu sama Mas Andi. Iya. Siapa saja pelanggan di sini, Mas? Pelanggan tetap gitu. Ya. Memang ada pelanggan tetap? Enggak sih, cuma yang sering datang biasanya sekedar cuci mata lah. Sekedar cuci mata. Saya pangkas, saya bukan cuci mata di sini, saya buat konten. Iya. Untuk saat ini karena adanya pandemi, untuk pengunjung yang sering datang sih kebanyakan di sore hari. Ya, kebanyakan mereka itu sambil melihat-lihat tanaman, kalau mereka cocok, ya mereka beli gitu. Ya. Nah, itu tentang pelanggan ya. Sudah ada pelanggan khusus berarti setiap 2 bulan sekali ada pasti belanja. Ya, yang ada ya? ibaratnya sering lah. Sering belanja Ya, di belanja. sini. Iya. Nah, terkadang kan nggak hanya kembang, kan di toko kita juga yang jual-jual pot. Iya, Nah, betul, alhamdulillahnya, maksudnya pot yang kita jual di sini banyak sih pelanggan-pelanggan yang mereka keliling Kota Palu sih nggak ada. Nggak yang jual. ketemu Nggak sama- ketemu sama pot. Pot yang seperti punya Iya. kita ya. Oh iya. Kalau untuk masalah pot, bisa juga kan toko kami menyediakan bisa pesan langsung gitu. Di order langsung Ya, di order langsung. Siap. Jadi melalui saya sampaikan ke pimpinan gitu. Jadi untuk luar kota pun bisa. Jadi semua jenis tanaman apapun bisa dipesan di sini gitu. Yang paling terakhir pertanyaannya, kalau di kerjaan kita biasanya cemen dapat proyek. Mas Andi, saya mau tanya tentang rahasia perusahaan. Pernah menjual berapa paling banyak? Paling banter berapa? Kalau paling banyak sih kan toko kembang kita kan ada 2 cabang ya. Iya. Itu untuk cabang yang kedua memang di sana kan khusus bonsai. Ya. Nah, kalau bonsai sendiri Mas kan sudah tahu harganya gimana. Ya, mungkin sekitar 7 per hari omset untuk bonsai. Sampai di situ. Berarti bisnis kembang ini masih menjanjikan menurut Mas Andi. Iya, alhamdulillah menjanjikan sekali. Siap. Suatu saat kelak, saya nggak akan dikasih lihat sama bos. Suatu saat nanti, Mas Andi punya angan-angan untuk buka pembibitan tanaman juga, kembang dan buah. Kalau untuk saat ini saya belum kepikiran. Saat ini saya hanya Suatu saat ya toh. suatu saat toh ya. Kalau angan-angan sih untuk buka ya. Atau jangan-jangan ini nanti diwariskan ke Mas Andi saja. Kan katanya si bos sudah punya banyak kekayaan nih, aset ya. Terima kasih banyak Mas Andi, terima kasih banyak untuk channel Dedi Sapa Teman. Boleh di say halo buat channel saya. Kalau Ada pesannya Mas terakhir? pesannya ya jangan lupa itu untuk tanaman itu kita harus satu, kita rawat seperti kita rawat anak sendiri. Siap, terima kasih. Jangan lupa diapakan buat channel saya. Jangan lupa di komen, like, subscribe, and share. Dedi Sapa Teman, terima kasih. Assalamualaikum.